Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Ananda hari ini tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, Ananda silahkan mempersiapkan buku-bukunya, buku paketnya, buku tulisnya, serta jangan lupa alat tulisnya ya. Kita mulai pelajaran hari ini. Nah, sudah dipersiapkan buku tulis tema, serta alat tulisnya. Kalau sudah, kita lanjut ke tema 5, pembelajaran 4, subtema 1 dan 2. Kenapa subtema 1 dan 2? Karena materinya hanya sedikit, jadi Ibu gabungkan saja. Nah, kita mulai ke halaman 181. Dibuka dulu halaman 181. Nah, kemarin kita sudah belajar penjumlahan mengenai pecahan ya. Kita ulang dulu sekilas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalkan 2/3 ditambah 1/3. Berarti yang dijumlahkan iya, yang atasnya saja. 3 per yang bawahnya tetap. Ibu pernah bilang nggak kalau 3/3 itu sama dengan, pernah di perasaan 3/3 itu sama dengan 1. Sama, karena kalau 3 dibagi 3 itu 1. Kalau lagi misalkan 4/5 ditambah 2/5. Yang dijumlahkan yang atas 4 tambah 2 6. 5 tambah 5 5-nya tidak dijumlahkan. 5-nya tetap. Begitu ya. Nah, sekarang pengurangan. Bagaimana Bu kalau pengurangan? Sama. Gimana ya? Sebelahnya. Sama kalau pengurangan. Misalkan 3/3 kurang 1/3. Nih, 3/3. Ini ada 3/3 bagian. Misalkan ini hapus ya. Kalau misalkan dengan gambar kan ini. Kalau 3/3 berarti kan full. Misalkan warnanya itu full. Ini diarsir, ya. Ini diarsir. Ini baru 2/3. Lalu ini diarsir. Jadi 3/3 kan? Ini 3/3. Sekarang dikurangi 1/3. Kita buat lagi. Mohon maaf kalau gambarnya melenceng. 1/3. Misalkan yang ini yang kita arsir. 1/3 dikurangi. Sama dengan berapa? Kan yang diarsirnya ini. Berarti yang ini yang dari 3/3 diambil kan? Kita ambil misalkan. Nah, sekarang sisa berapa yang diarsirnya? 2/3. Konsepnya sama seperti penjumlahan. Penyebutnya tetap sama, yang dikurangi hanya pembilangnya.
Jadi misalkan ini kan 3/3. Kalau bingung dengan gambar ya, 3/3 sama 1/3. Tiganya, 3 yang di bawahnya kan tetap. Tulis dulu yang bawah misalkan 3. Nah, sekarang kita hitung yang atas, yang pembilangnya. 3 dikurang 1. 3 nih, kita punya 3 permen, diambil 1, sisa 2. Jadi 2/3. Sama kan kayak penjumlahan juga, yang bawahnya tetap, yang atasnya baru diproses. Yang pengurangan juga sama, yang bawahnya tetap, yang dihitung yang atas. Bisa kita contoh lain. Misalkan 4/4 dikurangi 2/4. Terlihat ya? Terlihat. Ini dulu. Yang bawahnya tetap. Yang di bawahnya tetap. 4 kurang 2. Jadi 2/4. Gitu. Konsepnya tetap sama ya. Ingat, konsepnya tetap sama dengan penjumlahan. Jika penyebutnya sama, penyebutnya tetap atau angka di bawahnya tetap, yang dijumlahkan atau dikurangi itu yang pembilang atau angka yang ada di atasnya. Begitu. Untuk latihan, Ananda bisa kerjakan halaman 184. Kalau Ananda bingung dengan gambarnya, Ananda bisa lihat angkanya saja. Kalau enggak nih, misalkan yang di halaman 182, dilihat. Sebetulnya kalau misalkan Ananda lihat nih ya, ini kan 3/4 ya, karena yang diarsir ada 3 bagian dari 4 bagian. 3/4 dikurangi 1/4. Ini 1 yang diarsirnya. Tuh, sama dengan berapa? Kalau dilihat dari gambar, berapa yang diarsirnya? Diarsirnya ada 2. Ada berapa bagian? 4. Jadi 2/4 dilihat dari mana? Dilihat dari yang diarsir jumlahnya. Kalau Ananda mau lihat dari gambar. Gitu ya. Coba Ananda kerjakan latihannya halaman 184. Sekarang kita lanjut ke halaman 185. Di situ ada ayo berkreasi, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Di sini kita baca dulu ya. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Teknik veston ini biasanya Ananda temukan di barang-barang seperti, terkadang ada di tempat pensil yang buatan sendiri, terkadang ada di boneka. Nah, itu teknik veston, atau seperti kalau dilihat di gambarnya itu seperti huruf U. Tetap nih seperti huruf U kan, tapi agak dipelintir begitu. Sebelumnya 3 dimensi itu bentuknya itu timbul. Kalau Ananda perhatikan, timbul ini tidak hanya dengan kain flanel, tapi bisa juga dengan kertas warna atau dengan menggunakan kertas-kertas bekas bisa.
Nah, tugas Ananda ini itu kan di sini ada teknik menjahitnya. Karena mungkin terlalu sulit, kita akan menggunakan teknik menjiplak, menggunting, dan menempel. Ananda boleh bebas memilih bahannya, boleh menggunakan kertas warna, boleh juga menggunakan kain flanel yang memudahkan Ananda saja ya, tidak juga memberatkan. Yang penting alasnya Ananda menggunakan kardus bekas atau kertas karton atau apapun yang lebih tebal dari HVS. Tuh, Ananda membuat apa? Ananda membuat hiasan rumah seperti ini. Contohnya ya, kalau Ananda berkreasi lebih, misalkan Bu mau ditambahin awan, Bu mau ditambahin orang, boleh. Tapi dasarnya ini ya. Kalau misalkan, Bu aku nggak mau buat rumah, misalkan, boleh. Sekreativitas Ananda saja. Misalkan Anda mau bikinnya pegunungan atau membuat apa, silahkan ya. Jadi alat dan bahannya itu pertama kardus atau karton, lalu kedua kertas warna atau kain flanel, ketiga lem. Lemnya berarti tergantung bahan yang Ananda gunakan. Kalau misalkan Ananda menggunakannya kain flanel, tidak mungkin kan Ananda menggunakan lem kertas, begitu ya. Disesuaikan saja lemnya. Lalu yang keempat, gunting. Hati-hati menggunakan guntingnya ya. Tuh, kalau sudah selesai, silahkan Ananda laporkan ke ibu ya. Ananda pernah nggak mengikuti kerja bakti atau gotong royong di sekitar rumah Ananda? Untuk apa sih kerja bakti itu? Untuk apa sih diadakannya gotong royong? Biasanya kerja bakti atau gotong royong ini diadakan setiap hari Minggu, biasanya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk membersihkan lingkungan. Agar apa? Supaya pertama lingkungannya tetap bersih, kedua silaturahmi antar tetangga tetap terjaga. Kenapa harus begitu? Karena kita hidup tidak sendirian ya, kita hidup membutuhkan orang lain, begitu. Jadi hubungan antar tetangga atau hubungan antara manusia dengan manusia itu harus terjalin dengan baik, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita lanjut ke halaman 192. Di sini ada informasi mengenai perbedaan cuaca dan iklim. Loh, Bu, kok iklim? Kan kemarin kita belajar apa aja? Ada cuaca ya, kita belajar musim. Nah, sekarang kita belajar ada yang namanya iklim. Iklim ini apa sih, Bu? Iklim ini adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim ini biasanya diamati dalam waktu yang lama dari bulan ke bulan. Biasanya itu kurang lebih iklim ini waktunya sekitar 11-30 tahun lamanya. Itu iklim. Iklim ini juga yang menyebabkan adanya musim. Makanya di Indonesia disebut dengan iklim, ada yang tahu? Iklim tropis ya, di Indonesia disebut dengan iklim tropis. Kenapa? Karena hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, begitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita baca bareng-bareng mengenai perbedaan cuaca dan iklim. Ibu membacakan, Ananda perhatikan di halaman 192. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Betul ya? Contohnya, pada pukul 7 pagi, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah, angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk,
Akan tetapi pada pukul 2 siang keadaan cuacanya berubah. Udara semakin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Itu cuaca. Terkadang pagi seperti hari ini cerah misalkan, lalu nanti siang bisa berubah menjadi hujan. Lalu selanjutnya definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Stabil itu tetap dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nih, di sini iklim, informasinya ya, iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Bumi itu bundar. Ibu pernah menjelaskan yang garis khatulistiwa. Ini hampir sama penjelasannya dengan menentukan iklim gitu. Seperti di ujung dunia, misalkan di Amerika terdapat 4 musim. Mengapa? Karena itu salah satu alasannya karena bentuk bumi itu bundar dan karena tidak dekat dengan garis khatulistiwa. Begitu, maka ditentukannya iklim. Iklimnya memiliki 4 musim, berarti di Eropa, Amerika begitu. Nah, di sini halaman 193, Ananda diminta menuliskan pokok-pokok informasi pada kolom yang tersedia. Pokok-pokok itu apa sih, Bu? Pokok-pokok itu inti dari bacaan ini. Apa sih intinya? Apa aja sih perbedaan cuaca dengan iklim yang sangat terlihat? Nih, di sini ada contohnya. Misalkan kalau cuaca itu meliputi daerah tertentu saja, kalau iklim meliputi daerah yang luas. Lalu apa lagi perbedaannya? Ananda silahkan baca lagi untuk mengerjakan halaman 193 ya. Di sini sudah ada pokok-pokok informasinya, informasi mengenai cuaca dan iklim. Sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai cuaca. Jadi Ananda tinggal mengulang kembali apa itu cuaca, bagaimana itu cuaca, dan mempelajari lagi lebih dalam mengenai iklim. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik ya, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.